Tapi semua ini kata Jokowi masih dalam tahap wajar atau normal. Ini artinya tidak apa-apa menghamburkan ratusan miliar untuk pesta hura-hura di IKN, sedangkan anak-anak yang putus sekolah itu tidak perlu diperhatikan karena emang biasanya sudah begitu. Ya, agak aneh sih. Ini kembali merusak sejarah. Dua upacara kemerdekaan sebuah negara yang dipimpin oleh dua orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Nilai ini memang terlalu murah. Ini artinya pemerintah hanya sanggup membayar 43 juta rupiah per hektar. Itu baru satu contoh. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Saya adalah orang yang selalu konsisten mendukung berdirinya IKN dan sampai sekarang selalu mendukung IKN. Tapi di balik kemajuan ini, kita juga mesti kritis, bukan malah menjadi tukang jilat atau cebokers seperti pemuja nepotisme dan oligarki. Kita ingin IKN ini maju sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pendiri bangsa dan konsep nawacita seperti apa yang dijanjikan oleh Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Salah satunya soal anggaran yang proporsional, bukan untuk foya-foya. Salah satu yang wajib kita kritisi sebagai anak bangsa yang berpikir adalah upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang membengkak hingga ratusan miliar demi sebuah pesta hura-hura di istana yang masih sangat tidak siap untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan negara kita. Mengapa saya berani mengatakan ratusan miliar? Memang istana sampai saat ini tidak berani mengatakan nominal yang pasti soal pembengkakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini. Tetapi, dari biaya sewa 1.000 mobil mewah saja demi mengakomodasi tamu negara dan VVIP, itu saja sudah mencapai 25 miliar rupiah. Itu baru sewa mobil mewah. Belum lagi biaya akomodasi tamu-tamu VVIP yang berpotensi mencapai 10 miliar rupiah. Total 35 miliar rupiah habis untuk melayani para pejabat, tamu-tamu negara, dan orang-orang yang dianggap berjasa untuk kemenangan Prabowo Gibran tentunya. Di luar itu, jelas masih banyak biaya yang jauh lebih besar. Mulai dari vendor untuk acara, dekorasi, fee untuk penyanyi dan artis, biaya untuk tenaga pengamanan termasuk TNI, Polri, dan perangkat lainnya, biaya untuk siaran langsung, parade, pawang hujan, dokumentasi, dan lain-lain. Potensi anggaran dari uang-uang pajak yang kita bayarkan ke negara ini untuk hura-hura penguasa bisa melebihi nilai angka 100 miliar rupiah. Situasi berbanding terbalik dengan rakyat yang hanya dijadikan sebagai penonton yang ujung-ujungnya hanya bisa gigit jari. Dari wilayah terdekat saja, dari Istana IKN, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku hanya bisa berharap agar biaya ganti rugi atas tanah mereka yang dirampas untuk IKN segera diberikan secara lunas oleh Joko Widodo. Ibu Sukini bahkan tidak berdaya memprotes atas lalu lalang truk yang menghasilkan debu yang membuat paru-parunya berpotensi rusak dan kena ispa. Tanah tempat para pejabat berpesta pora saat ini adalah tanah yang Ibu Sukini yang dulu jadi sumber penghasilannya dengan berkebun. Hingga sekarang, ganti rugi itu tidak didapatkan oleh Ibu Sukini dan tidak ada kejelasan pembayaran entah kapan jadinya. Padahal, dana ganti rugi yang katanya sudah disiapkan oleh pemerintah 90 miliar untuk 2086 hektar. Ya, nilai ini memang terlalu murah. Ini artinya pemerintah hanya sanggup membayar 43 juta rupiah per hektar. Itu baru satu contoh. Ibu Sukini dan kawan-kawannya bahkan tidak dibolehkan menjadi tamu di atas tanahnya sendiri pada saat upacara 17 Agustus nanti. Warga asli bahkan hanya diperbolehkan menonton lewat siaran langsung yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan kabupaten dan kota. Dua tempat siaran langsung dan nonton bareng besar sedang disiapkan di Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Pada saat yang sama dengan pesta hura-hura di IKN, angka pengangguran malah semakin besar, yaitu 7,2 juta orang. Tingkat pengangguran kita bahkan nomor 1 di ASEAN pada saat ini.
Jumlah penduduk miskin kita juga masih di kisaran 9% dengan total 25,22 juta orang. Sementara itu, masih ada 3 juta anak yang tidak mampu sekolah karena alasan ekonomi, akses pendidikan yang jauh. Bahkan, 80.000 anak yang harus putus sekolah karena orang tuanya pengangguran dan harga-harga bahan baku yang semakin mahal. Tapi, semua ini kata Jokowi masih dalam tahap wajar atau normal. Ini artinya tidak apa-apa menghamburkan ratusan miliar untuk pesta hura-hura di IKN, sedangkan anak-anak yang putus sekolah itu tidak perlu diperhatikan karena emang biasanya sudah begitu. Situasi yang sangat kontras ini membuat hati miris dan semakin meyakinkan jika IKN ini dipaksakan hanya demi sebuah pengakuan saja. Jokowi sah sebagai pendiri IKN, sudah berkantor di sana, dan juga sudah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Pernyataan saya semakin diperkuat oleh rencana istana yang akan membuat upacara yang sama di dua istana kepresidenan. Satu di IKN dan satu lagi di Istana Merdeka Jakarta. Yang di IKN rencananya akan dipimpin oleh Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo. Yang di Jakarta rencananya akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden terpilih anak kandung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ya, agak aneh sih. Ini kembali merusak sejarah. Dua upacara kemerdekaan sebuah negara yang dipimpin oleh dua orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Tapi, bukan Jokowi namanya kalau bukan berbuat sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan etika. Selamat berpesta pora, wahai wakil dan abdi rakyat. Selamat gigit jari, wahai tuan atas para pejabat yang diinjak-injak oleh wakilnya sendiri demi pengakuan dan kesenangan tamu-tamu negara. Saya John Sitorus, Insight.